Kali ini mari kita bahas Berserker di Fate Stay Night nih. Seorang servant yang barbar, yang taunya main hajar doang nih, dan sulit banget untuk dibunuh. Tapi dia jadi senjata rahasia dari keluarga Ainsburn di Holy Grail War kelima. Siapa sih dia? Dan sekuat apa? Nama aslinya adalah Herakles atau Hercules, seorang demigod dari mitologi Yunani yang sangat terkenal di mana-mana dan sering banget masuk ke berbagai karya fiksi kayak Disney, Record of Ragnarok, Marvel, dan di Fate series tentunya. Dia sering digambarkan sebagai pria yang berotot, yang punya kekuatan super, dan dapat mengalahkan berbagai makhluk mitologi. Dan di Fate sendiri juga mengikuti trope yang sama lah untuk karakter ini. Herakles adalah anak dari Zeus dan cucu Perseus, yang juga keturunan Zeus. Ah, ya ini jatuhnya incest, Cok. BTW bapak manusianya Herakles, Amphitryon juga cucu Perseus. Jadi cucu Perseus melakukan hubungan dengan Zeus, terus bapak manusianya itu cucunya Perseus juga. Ya gimana lah, sebagai sesama anak Zeus, tentunya Herakles juga punya kekuatan super seperti Perseus. Dan kekuatannya sangat besar, yang ini membuatnya menjadi sosok pahlawan hebat di mitologi Yunani. Jadi Perseus ini kakak sekaligus kakeknya Herakles. Deh, emang kalau udah di mitologi Yunani itu ngaco bener. Dewanya pada sana semua lah. Ada Herakles ini dibenci oleh Hera, istrinya Zeus, karena dia seorang anak haram dan seorang manusia pula. Hera mengirimkan Madness dan membuatnya jadi gila dan membunuh istri pertamanya, Megara, dan anaknya sendiri. Herakles jatuh ke dalam keputusasaan, dan untuk menebus dosanya, dia rela menjadi budaknya Eurystheus. Kemudian menerima 12 tugas yang legendaris itu. Awalnya cuma 10 aja, tapi 2 tugas nggak diakui si Eurystheus. Dan akhirnya Eurystheus menambah 2 lagi. Jadi totalnya ada 12. Dia mendapatkan kebebasannya dan juga tubuh abadi setelah menyelesaikan ke-12 tugas itu. Tugas ini adalah pemberian dari para dewa. Dan ketika menyelesaikan tugas yang diberikan, dia mendapatkan pengakuan mereka dan menjadi bagian dari legenda Herakles. Dan ini juga menjadi semacam kekuatan lah buat Herakles ya, dari ke-12 tugas yang dihadapi. Dan bahkan jadi Noble Phantasm. Walaupun dia sudah jadi pahlawan besar, tapi dia tetap dibenci oleh Hera. Dan Madness terus aja datang ke dia yang mengacaukan hidupnya. Dan akhirnya dia dibunuh oleh salah satu istrinya menggunakan racun. Setelah mati, dia kemudian menjadi Dewa Olympus. Sejujurnya, Herakles versi yang ini kasihan juga ya. Dia harusnya bisa hidup baik-baik aja dan bisa jadi pahlawan besar. Tapi apa gunanya jadi pahlawan besar kalau ujung-ujungnya dia hidupnya tragis? Ya lagi-lagi kebiadaban dari dewa-dewa Olympus nih. Kali ini Hera nih yang berulah. Herakles versi Fate digambarkan sebagai sosok pria besar yang punya badan yang kekar, yang memancarkan aura yang mengintimidasi. Dia punya kulit yang gelap, tatapan yang tajam, dan kalau lu lihat wajahnya itu garang, ditambah otot-otot yang gede, ini bisa menjadi suatu bentuk intimidasi ke lawannya, yang baru lihat aja udah takut nih. Manusia segede ini, terus ototnya segede itu, tatapannya garang. Belum lagi kalau udah tahu namanya kan, lebih takut lagi pasti. Shiro aja takut, Cok. Oh ya, dan walaupun tubuhnya sebesar ini, tapi kecepatannya juga mengerikan dan bisa menghancurkan lawannya dengan mudah. Ya, agility-nya itu jadi nggak masuk akal sih, tapi ya begitulah. Namanya juga Fate.
Herakles disummon sebagai berserker karena legendanya tentang madness yang diberikan Hera. Selain itu, dia juga bisa disummon ke berbagai kelas lain selain caster. Namun yang paling cocok itu di Archer. Herakles versi Archer ini buat gue menarik, dan nanti akan kita bahas di video lain kali ya. Mungkin dia bakalan lebih perform di kelas yang nggak bikin dia jadi gila. Karena pertarungan itu selain soal kekuatan, tapi intelektual juga penting. Apalagi di kelas Berserker, ini dia bertarung tanpa memikirkan pertahanan sama sekali. Dan ini bakal jadi kelemahan fatal. Ya nggak heran sih, kelas Berserker itu kalau di FGO itu semua kelas itu efektif ke dia. Tapi sebagai gantinya dia juga efektif ke semua kelas. Jadi glass cannon gitulah. Dia disummon sebagai servannya Ilya di Holy Grail War kelima, 2 bulan sebelum perang terjadi. Dan menjadi pasangan yang cukup baik dengan Ilya. Dan dia juga ini kan jadi senjata rahasia keluarga Ainsburn ya. Ya gimana nggak jadi senjata rahasia coba. Dia ini setengah dewa cuy. Apalagi dia ini seorang Herakles yang sangat terkenal di mitologi Yunani. Ya tentunya dia ini bisa dikategorikan setengah defense spirit ya. Ilya memilih Berserker agar dapat dikontrol seperti boneka, agar nggak mengkhianatinya seperti Kiritsugu dulu. Yang menurut keyakinan Ilya ya mengkhianatinya si Kiritsugu. Ya memang mayoritas dari Berserker kan nggak punya intelektual. Ada sih tapi rendah gitulah karena madness enhancement. Makanya dia rasa lebih gampang untuk dikendalikan. Tapi ya Berserker punya intelektual rendah iya sih. Tapi masalahnya ini Herakles cowok. Ya ujung-ujungnya Herakles mustahil dikendalikan seperti boneka. Hal yang membuat Herakles mematuhi Ilya bukan karena dikontrol. Karena Herakles sendiri itu puas dengan sosok Ilya. Dan bisa dibilang jarang lah ada hubungan master dan servan yang klop kayak gini. Mungkin gua rasa selain mereka berdua, selain Ilya dan Herakles, yang klop itu Ryunosuke dan si siapa namanya itu? Si simnya Jen itu eh Kill the Race. Nah, itu mereka berdua klop banget tuh. Nah, sama nih kayak Ilya dan Herakles gua rasa. Pada akhirnya mereka menikmati waktu bersama dan Ilya jadi lebih terikat dengan Berserker. Ya, begitu juga sebaliknya. Herakles akan bergerak dengan cepat ketika Ilya dalam bahaya dan bahkan tidak mempedulikan keselamatannya. Entah itu karena dia nggak bisa mikir atau memang aslinya kayak gitu. Ya, keduanya jadi lebih takut kehilangan satu sama lain dibandingkan kalah dalam Holy Grail War. Untuk kekuatan sendiri, Herakles di atas kertas itu kuat banget. Dia punya tubuh dengan kekuatan super dan abadi. Terus pengalaman tempur yang banyak, bahkan senjata yang kuat. Walaupun di versi Berserker dia nggak pakai sih. Untuk Noble Pentasenya sendiri ada Godhand, sebuah tubuh abadi yang dia dapatkan setelah menyelesaikan 12 tugas yang diberikan. Tubuhnya dapat menahan segala macam serangan di bawah rank B. Dan walaupun terluka, tubuhnya akan meregenerasi lagi. Dia dapat dibangkitkan sebanyak 11 kali dengan Godhand. Dan ini membuatnya harus dibunuh 12 kali. Apalagi setelah dia bangkit kembali, Noble Phantasm yang sebelumnya dipakai untuk membunuhnya itu udah nggak mempan lagi. Ya walaupun dia berhasil dibunuh oleh Saber Altar ya. Ya kalau kasusnya dia dibunuh Gilgamesh, itu karena Gilgamesh punya Noble Phantasm yang banyak banget dalam Gate of Babylon. Makanya dia bisa dengan mudah dibunuh. Apalagi ada Enkidu kan, si rantai surgawi yang dirancang memang untuk mengikat dewa. Noble Phantasm andalan Herakles itu 9 lives. Ini adalah konseptual Noble Phantasm yang merupakan teknik bertarung dari Herakles. Ini adalah serangan yang sangat kuat dan bisa menghancurkan lawannya.
Tapi sayangnya, ini tidak bisa dimaksimalkan di kelas Berserker, karena intelektual dari Herakles sendiri itu terbatas di sini. Dia punya Noble Phantasm lain, yang sebelumnya gua bilang itu, dimana setiap tugas yang dia berikan itu dia dapat Noble Phantasm. Tapi karena nggak pernah dipakai juga sih, jadi mungkin kita bahas di pembahasan Herakles Archer aja kali ya. Kesimpulannya, Herakles adalah seorang pahlawan hebat dari Yunani dan juga korban kezoliman dari para dewa. Dia mampu meraih apapun yang dia inginkan dalam hidup. Tapi karena madness dari Hera, membuat dia menghancurkan semuanya dengan tangannya sendiri. Seorang demigod yang bisa mengalahkan makhluk-makhluk kuat. Kandidat kuat untuk memenangkan Holy Grail War. Tapi dalam kelas Berserker tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Ya, potensi dari Herakles ini memang tertutup di kelas Berserker. Tapi kalau di kelas Archer gimana? Nah, bagaimana menurut kalian? So, that's all for today. Hope you like it and... Oh ya, gua udah buka link Saweria. Dan kalau kalian mau membantu channel UMKM ini naik kelas, kalian bisa membantu dengan sesimpel Saweria. Ya, berapapun itulah, gua akan mengapresiasinya. Thank you.